yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin jamaah sholat fardu maghrib musola al-haq pada Hafiz Madinatul Quran Banjarmasin bersama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap para ustaz dan ustazah, muslim dan muslimah, para penolong agama Allah yang insyaallah Allah memuliakan, anak-anak abdi santri pada Hafiz Madinatul Quran Banjarmasin bersama yang disayangi. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan nikmat yang amat sangat berharga berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita para hamba-Nya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu ruang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Selamat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, akan calon menerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada kiamat akhir ya rabbal alamin. Anak-anak yang disayangi, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiat batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat-Nya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat gede. Cara menggunakan nikmat Allah adalah kita gunakan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya sesuai dengan kesantunan kita. Malam ini kita berada di tanggal 2 Sya'ban, bulan yang ke-8 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 2025 Miladiah. Kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatul Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal penghuni neraka dan penghuni surga. Mengenal penghuni neraka dan penghuni surga. Neraka dulu, baru surga. Ya. Silahkan dibuka Al-Quran surah Az-Zumar, surah 39 ayat 71 sampai akhir, sampai 75. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ayat.
Nah, pada malam hari ini kita akan mengenal irama-irama maqamat supaya para ustadz dan ustadzah ikut mempraktekkan ya. Nah, saudara ustadz ya, bisa. Baik, kalian nggak bawa mushaf, dibuka Quran yang ada di dada. Ustaz Irfan akan membacakan ayat 71, nanti habis jelaskan, baru 72 dan seterusnya, menggunakan metode tamyiz seperti biasa. Pada Ustaz Irfan dipersilakan. Irama yang pertama ini Hayati campur kurdi. Hayati campur kurdi. Tadi waktu imam iramanya apa? وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Ini berarti campur putih, ada campur dengan. Kalau mendengar irama ini kita ingat Ustaz Tengku Zulfikar. Beliau sering menyampaikan irama ini, tapi kita nggak tahu. Ya. Nah, sekarang beliau habis kita membeli spasi. Apa itu? Wasiqa spasi alladzina spasi kafaru spasi ila spasi jahannam spasi zumaran spasi hatta spasi ila spasi ja'uha spasi futihat spasi abwabuha spasi wa qala spasi lahum spasi khazanatuha spasi alam spasi ya'tikum spasi rusulun spasi minkum spasi yasluna spasi alaikum spasi ayati spasi rabbikum spasi wa yunzirunakum spasi liqa'a spasi yaumikum spasi hada spasi qalu spasi bala spasi walakin spasi haqqat spasi kalimatul spasi al-adabi spasi ala spasi al-kafirina. Tolong di mantra Ustaz.
wa huruf siqah fi'il alladzina huruf kafaru isim fi'il ila huruf jahannama isim zumaron isim hatta huruf idza huruf ja'u fi'il ha huruf ja'uha isim futihat fi'il abwabuha fi'il wa huruf qala fi'il la huruf abwabuha isim wa huruf qala fi'il la huruf hum huruf lahum isim khazanatuha isim alam isim ya'tikum fi'il rusulun isim ha huruf la huruf ya'tikum fi'il rusulun isim min huruf kum huruf yasluna fi'il ala huruf kum huruf alaikum isim ayati isim rabbi isim kum huruf rabbikum isim wa huruf yundiruna fi'il kum huruf yundirunakum isim liqa'a isim yaumikum fi'il ha yaum yaumikum fi'il hada yaumi isim kum huruf yaumikum isim hada huruf qalu fi'il bala huruf wa huruf bala isim wa huruf lakin huruf haqqat fi'il kalimatu kalimatu isim al-adabi isim ala huruf al-kafirina isim orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Anak-anak yang disayangi, ayat ini memberitahu kepada kita tentang akhir kehidupan manusia. Manusia di akhirnya ini adalah kehidupan tahap akhir. Setelah kita hidup di periode yang kedua, setelah kita hidup dari alam rahim, kemudian hidup di alam dunia, kita akan dimatikan, pindah ke alam barzakh, kemudian kita akan dibangkitkan dari alam barzakh menuju alam akhirat. Tahapan-tahapan dari alam akhirat kita dikumpulkan setelah dibangkitkan di suatu tempat, padang pasir yang luas, tanahnya pasir, penduduknya tanpa busana, tanpa alas kaki, dan matahari didekatkan sejengkal atau 3 jari atau 1 mail. Tidak usah dibayangkan, pasti panas. Tapi persoalannya, kalau kita ingin tidak kepanasan, cukup minta kepada yang punya naungan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 7 orang, 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah, salah satunya pemuda atau remaja yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi minimal kita punya amalan yang dengan amalan itu kita mendapatkan naungan Allah pada saat itu. Kemudian menuju ke alam berikutnya, ya setelah dikumpulkan kita akan dihisab. Dan di padang mahsyar kita tidak akan bergerak kaki kita sebelum kita menjawab 4 pertanyaan.
Kalau sudah dijawab dengan baik dan benar, baru beranjak. Jangan dibayangkan satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau di sana makan terus nggak enak, apalagi kepanasan. Oleh karena itu, di sini Allah menggambarkan pada akhir keputusannya, Allah menetapkan kelompok manusia menjadi 2 kelompok. Yang pertama orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang kafir, di mana mereka digiring ke neraka. Digiring bukan seperti menggiring binatang ternak, tapi digiring di namanya rantainya itu 1,5 km untuk satu orang, dan rantainya ini dimasukkan dari mulut ke bibirnya, diseret sampai ke neraka. Ketika sampai di tempat pintu neraka, maka petugas satpamnya, ya, malaikat Zabaniyah, penjaga pintu neraka, bertanya pada orang-orang yang mau masuk itu, hei manusia, ini manusianya celaka, apakah tidak pernah datang? Apakah kalian belum pernah menemui salah seorang utusan yang memberitahu tentang pertemuan ini pada hari ini, atau belum pernah memberikan peringatan tentang kejadian pada hari ini? Malaikat bertanya bukan untuk tahu, mana sudah sakit ditanya lagi, walaupun jawabannya betul tetap masuk neraka. Ini bukan untuk jawaban yang betul atau tidak betul, tetapi malaikat ini seakan-akan pertanyaan itu seakan-akan untuk memperbodoh, untuk membuat kita ini dibodoh-bodohin oleh malaikat. Artinya begini, kenapa kalian menjadi orang bodoh? Kenapa sampai masuk neraka ini? Kenapa? Belumkah datang seorang rasul yang memberikan peringatan terhadap nasib orang kafir seperti ini? Ternyata mereka menjawab jujur, karena di akhirat gak ada yang dusta lagi. Yang berbicara hatinya jujur, gak ada, benar. Ada Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, yang memberikan kabar gembira dengan surga, peringatan dengan neraka, tapi ulet koler, ulet mengikuti kajian juga main-main terus, bahkan seminar sendiri. Begitu jujurnya, ya. Nah, itulah ketetapan Allah bagi orang-orang kafir. Mereka ditetapkan sebagai ahli neraka. Memang kelihatannya orangnya baik perilakunya, tetapi kenyataannya mereka di balik kebaikan orang itu mereka berbuat kekufuran. Maka ketika malaikat seperti ya sudah dibukakan pintunya, ayo ya masuk, pimpinannya Fir'aun, ya pejabat-pejabat, penguasa-penguasa yang ingkar, yang kufur, namanya Fir'aun di paling depan. Para pejabat, para penguasa, ya, santri-santri yang ingkar, nanti di belakangnya orang alim yang ahli neraka. Karena ahli neraka nanti 3 kelompok besar. Yang pertama ulama, yang kedua orang yang mati syahid, yang ketiga orang yang dermawan. Kenapa 3 kelompok ini yang pertama dilemparkan Allah ke dalam neraka? Karena motivasinya bukan karena Allah. Ulama supaya ingin disebut ulama, orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah supaya mendapatkan gelar syahid, kemudian yang dermawan supaya mendapatkan gelar dermawan, dan itu semua sudah mendapatkan waktu dunia. Oleh karena itu hati-hati betul, walaupun kita belajar tentang Al-Quran, kalau salah niat kita justru tidak membuat kita selamat. Padahal salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran untuk menyelamatkan umat manusia.
Sekarang kita ayat apa yang menyebabkan dia masuk neraka itu apa, gitu ya. Nah ini lagu terserah Ustaz. Pokoknya 7 lagu terserah. Terserah. Irama apa? Ayat 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Jihad kan? Kok bertanya? Jihad kan? Artinya Ustaz langsung. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Anak-anak yang disayangi, ternyata yang membuat mereka orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka karena satu saja, bukan banyak. Sebabnya bukan banyak, tapi satu saja, apa? Sombong. Ada orang sombong sudah di dalam surga ini, sombong, iblis namanya, dikeluarkan dari surga. Lalu bagaimana kita yang masih di luar? Yang masih di luar surga ini kok sombong? Makanya Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam dadanya kesombongan walaupun seberat biji sawi. Makanya kita belajar Al-Quran supaya tidak sombong. Siapa contohnya? Rasulullah. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Makanya kalau kita belajar Al-Quran, yang penting berakhlak, termasuk bagaimana cara meletakkan Al-Quran, mengambil Al-Quran, membawa Al-Quran, membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, semuanya pakai adab. Ya. Nah, mereka dipersilahkan oleh para malaikat, ayo masuk neraka. Nerakanya jahanam. Semua neraka jahanam, tapi jahanam ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama jahanam untuk umatnya Nabi Muhammad yang kufur. Kemudian di bawahnya untuk umatnya Nabi Muhammad yang kafir. Yang paling bawah di darfil asfali minan, paling bawah itu umatnya Nabi Muhammad yang munafik. Jadi paling bawah. Jadi orang-orang semua itu umatnya Nabi Muhammad. Ya. Ya. Tapi kalau yang kafir itu tempat-tempat yang lainnya. Bagaimana supaya kita tidak termasuk itu? Jangan menjadi orang sombong. Ada orang sombong karena ilmunya, ada orang sombong karena hartanya, ada orang sombong karena jabatannya, ada orang sombong karena macam-macam. Ya, bahkan ada orang sombong karena kemiskinannya. Loh, miskin kok sombong? Kalau kaya sombong masih penting. Jadi miskin sombong. Ya. Sekarang kita beralih orang penghuni surganya. Ayat 73, terserah iramanya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan,
Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Anak Nabi yang disayangi, ayat ini memberitahu kepada kita dalam metode lapangan kan disebut dengan ayat perbandingan. Jadi ada kelompok manusia yang digiring ke neraka secara rombongan, kelompok-kelompok. Ini juga ada manusia yang digiring ke surga berkelompok-kelompok. Makanya di dunia ini kelompoknya banyak, ya kan? Misalnya kelompok NU, kelompok Muhammadiyah, kelompok Salafi dan sebagainya gitu ya. Nanti ini kelompok Madinatul Quran. Orang-orang santri Madinatul Quran satu kelompok. Pimpinannya Ustaz David. Ya kan? Ustaz David. Jadi Ustaz David nanti pimpin masuk surga. Tapi nanti orang-orang Madinatul Quran tidak ada yang tua. Semuanya muda. Ya, yang putra muda-muda semua, kira-kira usia 33 tahun. Ustaz berapa umur? Berapa? 17 kali 2 34. Jadi 17 lagi. Ini orang-orang yang dikirim surga kelompok-kelompok surga, ya. Kemudian ketika mereka berada di depan pintu surga, para penjaga surga mempersilahkan dengan lemah lembut. Makanya di sini ayatnya kalau yang pertama untuk orang yang ahli neraka Futihah, tapi untuk ahli surga dikasih Pak wa Futihah. Artinya bahwa orang-orang yang ahli surga itu pintu-pintunya sudah dibukakan, sudah disambut dan sudah ditunggu oleh para malaikat. Ketika datang jamaah kafilah dari Madinatul Quran, kemudian malaikat salamun alaikum, selamat ya, ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadhil jannah. Begitu. Kemudian mendapatkan sambutan. Kenapa? Karena itu berbahagialah kalian, karena kalian sudah sampai. Ya, malam-malam disuruh sholat tahajud, setelah itu suruh mengapa, kemudian sekolah dibentak-bentak, dimarah-marahi, macam-macam, tidak dikasih hadiah, ya kan? Sabar. Nah, akhirnya malaikatnya mengucapkan selamat. Jadi orang yang baik itu surganya sudah dibuka sebelumnya. Kita masih di jauh ya. Itu seperti misalnya kita mau kedatangan tamu, mau memberikan sumbangan. Tamu memberikan sumbangan, kita sambut. Tapi kalau ada tamu mau nagih hutang, kita tutup pintunya. Ya, apalagi tamu datang untuk berbuat yang enggak, ya kan? Nah, orang-orang ahli surga itu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Apa jawaban orang ahli surga ketika disambut oleh malaikat dengan kalimat salam? Ayat 74. Ya. Tafadhol Ustaz. Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathna al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Nama apa? Hijaz. Karena Nabi yang sayangi, inilah jawaban ahli surga terhadap sambutan para malaikat. Ternyata dari sekian kenikmatan banyak, begitu disambut jawabnya cuma satu, alhamdulillah. Ya kan?
Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ahli surga mengatakan alhamdulillah, Allah telah menepati janji-janjinya waktu kita belajar. Ada nggak janji-janji Allah? Banyak kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dia akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ketika ahli surga didatangkan kepada mereka buah-buahan sebagai rezeki, mereka mengatur ini dulu pernah saya waktu di dunia. Kemudian dikatakan lagi buah-buahan yang sama, kualitasnya berbeda. Ada durian tanpa duri, akarnya di atas, buahnya di bawah. Kalau durian Banjarmasin berduri dan menyakitkan, belum tentu bagus dan bayar. Surga gratis, ya kan? Nah, alhamdulillah, janji Allah. Makanya beruntunglah kita yang beriman kepada Allah. Ternyata surga ada beneran, ya kan? Apalagi nanti kalau kita sampai di surat Al-Qiyamah ayat 22 misalnya, wah kita akan diperlihatkan wajah Allah. Allah berkenan memperlihatkan wajahnya kepada kita. Sebagaimana Rasulullah waktu Isra Mi'raj bertemu Allah di sana, ya. Nah, apa manfaatnya untuk kita? Dikatakan di sini bahwa surga ini adalah sebaik-baik tempat. Nikmat itu sebaik-baik, ya kan? Tapi kalau seburuk-buruk yang di atas ini bisa. Nah, makanya ada dulu kan nikmat bisa kalau 19, ya kan? Nah, jadi sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal soleh adalah surga. Yang terakhir, nanti kita akan mendengarkan ayat terakhir ya tentang iramanya dan apa yang terjadi pada saat itu. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kalau di sini sifat. Anak-anak yang disayangi, ayat terakhir ayat 75 berarti surah Az-Zumar. Jumlah ayatnya berapa? 75 kan? Nah, 75 Allah menjelaskan kepada kita pernyataan Allah kepada kita tentang Nabi Muhammad SAW diperlihatkan para malaikat yang ada di sekitar arsy, ya. Afina anil arsy itu berada di sekitar, ya, di sekitar arsy. Aras ini waktu Rasulullah Mi'raj itu dilewati, ya. Di sampingnya di situ ada Jannatul Ma'wa, ada tempat surga. Dan Rasulullah diberi kesempatan untuk berkunjung ke surga dan ke neraka, ya. Gitu. Nah kemudian Rasulullah diperlihatkan, wah Muhammad, kamu lihat mereka para malaikat yang ada di sekitar aras, apa yang mereka lakukan? Yusabbihuna, mereka bertasbih pada Allah, sebanyak tasbih. Ini menyinggung kita. Kita ini umurnya 60 tahun atau 70 tahun atau 100 tahun dikurangi 15 tahun, 85. 85 dipakai untuk tidur berapa tahun? Dipakai untuk ngobrol berapa tahun? Dipakai untuk ngerumpi di mall berapa tahun? Sisanya paling tinggal 5 tahun. Yang 5 tahun muak-muak, ya, muak, ngantuk, guling, muak, ngantuk, guling, ya, tinggal setahun. Yang setahun ini 1 tahun menjelang wafat, tobat, ya gitu ya. Jadi amal kita ini cuma setahun, tetapi dikasih surga yang kekal abadi. Makanya Allah memasukkan kita ke dalam surga bukan karena amal kita,
ya kan? Tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka 100 rahmat yang diberi oleh Allah cuma 1 rahmat yang Allah berikan di dunia, yang 99 akan diberikan hamba-hambanya yang masuk surga nanti. Seperti apa? Ya, luar biasa. Maka kemudian mereka kalimat-kalimat itu diperlihatkan seperti ini. Ketika urusan mereka telah ditetapkan oleh Allah, yang masuk neraka, yang masuk surga, ya kan? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah akhir daripada kehidupan manusia. Ada yang sakiyun, ada yang sa'idun, ada yang celaka, ada yang bahagia. Inilah harapan kita dengan kita belajar Al-Quran ini, ikhlas karena Allah, supaya Allah SWT memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Dan kalimat yang akhir mereka mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ala kulli hal terhadap segala sesuatu keadaan, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Anak-anak yang disayangi, bisa kurang berapa menit? Anak Nabi, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah dengan Ustaz Irfan di sini. Nanti kita Imam Isa nanti. Isa. Kemudian kalau kita nanti Ustaz ada waktu, nanti kita belajar. Ustaz ya. Mudah-mudahan kita bisa mengenal irama-irama, karena Rasulullah SAW bersabda, kita dianjurkan untuk menghiasi bacaan Quran dengan irama. Ya kan? Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan melindungi kita semua. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.